Halo semuanya, selamat datang di pembahasan mendalam kita kali ini. Tahu nggak, hari ini kita bakal ngebedah satu kejadian yang kalau dilihat sekilas sih, kayaknya cuma masalah sepele di lomba cerdas cermat sekolah biasa. Tapi siapa sangka insiden ini malah meledak dan jadi perdebatan nasional yang super masif soal tata kelola, empati, dan keadilan. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kita bakal lihat gimana sebuah lomba cerdas cermat 4 pilar MPR tingkat SMA di Kalimantan Barat ini bisa berubah jadi bola liar yang sampai narik perhatian elit politik, pakar komunikasi, dan bahkan wakil presiden kita. Coba deh kalian bayangin ada di posisi ini. Kalian lagi berdiri di atas panggung, mewakili sekolah kebanggaan kalian, dan pastinya di bawah tekanan kompetisi yang ketat banget. Terus, kalian dikasih pertanyaan soal konstitusi negara. Dengan tenang dan artikulasi yang jelas, kalian jawab pertanyaannya. Dan yang paling penting, jawaban kalian itu 100% benar. Tapi, bukannya dikasih poin, Dewan Juri malah ngurangin nilai kalian sebanyak 5 poin. Aneh banget kan? Nah, inilah persisnya insiden awal yang dialamin sama teman-teman siswa dari SMA Negeri 1 Pontianak. Oke, kita masuk ke bagian pertama, penalti 5 poin. Yuk kita lihat fakta-fakta awal mula kontroversinya. Jadi gini, pertanyaan kuisnya itu sebenarnya sangat objektif. Ini soal mekanisme pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Konstitusi kita itu udah jelas banget nyatain kalau anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Udah sesederhana itu, nggak ada ruang buat interpretasi ganda. Dan para siswa ini menjawab persis seperti itu. Fakta konstitusional ini jadi bukti telak kalau jawaban siswa itu 100% benar, dan Dewan Juri jelas-jelas sudah bikin kesalahan fatal. Tapi nih yang bikin publik benar-benar emosi dan gregetan tuh bukan cuma soal poin yang dipotong. Waktu siswa-siswa ini nyoba klarifikasi dengan super sopan, ngingetin kalau jawaban mereka itu sama dengan regu lain yang sebelumnya dibenarkan, pembawa acaranya malah ngerespons pakai kalimat, mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Wow, kebayang nggak sih rasanya? Kontrasnya tajam banget di sini. Di satu sisi ada siswa yang artikulasinya sangat jernih dan santun, tapi di sisi lain mereka malah dihadapin sama sikap orang dewasa penyelenggara acara yang defensif dan terkesan meremehkan. Lanjut ke bagian kedua, kontroversi nasional. Kita lihat gimana isu ini meluas dari sekolah sampai ke istana. Kejadian ini tuh bergulir cepet banget kayak efek bola salju. Ini nunjukin gimana era digital kita sekarang memproses sebuah ketidakadilan. Berawal dari pengurangan poin, itu video rekamannya langsung meledak dan viral banget di media sosial. Sorotan dari netizen dan publik tuh begitu masif, sampai-sampai Wakil Presiden Gibran Rakabuming ngundang Yosepa Alexandra, siswa yang berani ngoreksi juri itu, langsung ke istana. Dan puncaknya, insiden ini malah berujung pada gugatan hukum resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Benar-benar loncatan yang gila sih, dari panggung lomba sekolah sampai ke meja hijau nasional dalam waktu yang sangat singkat. Dan eskalasi hukum yang terjadi ini beneran gak main-main loh. Ada langkah hukum serius yang diambil. Seorang advokat bernama David Tobing secara resmi ngajuin gugatan terhadap 4 individu spesifik yang dianggap harus bertanggung jawab atas insiden ini. Jadi ini bukan sekedar teguran atau nyinyiran di medsos lagi ya. Ini udah jadi tekanan legal yang nyata. Terus siapa aja sih 4 orang yang digugat ini? Mereka adalah Ketua MPR Ahmad Muzani, 2 anggota Dewan Juri yaitu Diastasita Widabudi dan Indri Wahyuni, serta si pembawa acara, Cindy Lotfiana. Tuntutan hukumnya juga nggak tangguh-tangguh dan spesifik banget. Keempat tergugat ini dituntut buat datang langsung ke Pontianak dan minta maaf secara terbuka langsung di depan seluruh siswa dan guru SMA Negeri 1 Pontianak. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pembelaan MPR. Gimana sih respons resmi dari institusi mereka? Disinilah letak perdebatan intinya. Ada 2 pandangan yang beda banget. Di satu sisi, publik dan para kritikus nuntut permintaan maaf secara personal. Mereka ngerasa ya para pejabat yang terlibat langsung di situ doang yang harus minta maaf ke siswanya. Tapi di sisi lain, sikap MPR itu melihat ini sebagai kegiatan kelembagaan yang pakai anggaran negara. Jadi karena ini dianggap kesalahan institusi, permintaan maaf dari pimpinan MPR yang mewakili lembaga udah dianggap lebih dari cukup. Ini tuh benar-benar perdebatan klasik ya, antara pertanggungjawaban moral personal versus birokrasi kelembagaan. Tapi pastinya MPR juga nggak cuma diam aja. Mereka langsung ngambil 3 langkah konkret buat evaluasi. Pertama, pimpinan MPR langsung nyampein permintaan maaf institusional. Kedua, mereka langsung menonaktifkan kedua juri yang bertugas saat itu. Dan ketiga, ada perbaikan struktural nih untuk kedepannya. MPR nggak bakal lagi pakai juri internal, melainkan akan libain juri yang independen. Oh ya, selain itu, Ketua MPR juga sempat nawarin solusi buat ngulang pertandingan final tersebut. Lalu pertanyaannya, gimana respons dari pihak siswanya? Nah, ini yang menurut saya luar biasa banget dan nunjukin kedewasaan mereka. SMA Negeri 1 Pontianak ngeluarin pernyataan resmi nolak tawaran tanding ulang dari MPR. Alih-alih marah atau nuntut ini itu, mereka dengan sangat berbesar hati memilih buat menghormati hasil lomba yang awal.
Mereka mengakui dan ngedukung penuh kemenangan SMA Negeri 1 Sambas sebagai wakil dari Kalimantan Barat. Wah, benar-benar sebuah respons yang elegan banget dan jauh dari kata reaktif kan? Lanjut ke bagian keempat, defisit empati. Mari kita lihat analisis dari para pakar soal isu ini. Seorang analis politik, Ray Rangkuti, nangkep banget nih esensi dari masalahnya. Menurut beliau, masyarakat kita sekarang ini tuh lagi haus-hausnya sama keadilan dari sistem politik, dan sering banget ngerasa terluka sama apa yang mereka lihat sebagai arogansi dari para pejabat. Jadi pas publik ngelihat video di mana anak sekolah yang jelas-jelas benar malah disalahin, terus perasaannya malah diremehin sama orang dewasa yang punya otoritas, wah itu kayak nyiram bensin ke api. Insiden ini langsung beresonansi kuat banget sama frustrasi publik yang memang udah ada sebelumnya. Sementara itu, pakar komunikasi Effendi Ghazali nyorotin satu fenomena yang, relevan banget sama zaman now. No viral, no justice. Coba deh kita pikirin, apakah evaluasi dari MPR ini bakal beneran kejadian kalau videonya nggak viral di medsos? Kalau nggak viral, apa iya wakil presiden bakal ngundang siswa itu ke istana? Kritik utamanya di sini adalah, tindakan korektif ini tuh seolah-olah baru diambil gara-gara ada tekanan masif dari publik. Ini benar-benar nunjukin adanya krisis empati di tahap awal, pas kejadian itu baru aja terjadi di lapangan. Terakhir, bagian kelima, pelajaran demokrasi. Nilai apa yang sebenarnya paling dapat dari insiden ini? Ada satu kesimpulan yang tajam banget dari aktivis Melanie Subono, yang pas banget buat nutup cerita ini. Ironis banget loh, di lomba yang judulnya Cerdas Cermat 4 Pilar, yang tujuannya buat sosialisasi nilai-nilai dasar negara kayak Pancasila dan UUD 45, justru para siswa inilah yang berhasil mempraktekkan nilai-nilai itu dengan sempurna. Mereka nunjukin kecerdasan intelektual lewat jawaban yang benar, dan kecermatan emosional lewat cara protes yang santun serta kelapangan dadaan nerima hasil. Jadi ya, para siswa inilah, bukan penyelenggaranya, yang benar-benar nunjukin apa arti sesungguhnya dari kata cerdas cermat. Nah, dari semua rentetan kejadian tadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan penting buat kalian renungin hari ini. Dengan segala kemudahan informasi di era digital, di mana satu kesalahan kecil aja bisa terekam dan ditonton jutaan orang, kayak gimana sih wujud nyata dari akuntabilitas institusi menurut kalian? Apakah udah cukup cuma dengan ngikutin prosedur birokrasi dan evaluasi internal aja? Ataukah kita sebagai masyarakat modern sebenarnya menuntut sesuatu yang lebih personal, sebuah empati tulus yang berani nembus batas-batas hierarki jabatan? Gimana menurut kalian? Oke deh, terima kasih udah ngikutin pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di topik seru berikutnya.